Saudara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencurigai KTP dua anaknya dan adiknya dicatut untuk syarat dukungan calon independen di Pilgub Jakarta. Bukan hanya itu, sebagian nama di tim yang bekerja dengannya juga dicatut. Anies mengungkap ada pencatutan data lewat akun X-nya. Alhamdulillah KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik juga sebagian tim yang bekerja sama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen, kata Anies di cuitannya hari ini. Anies juga mengunggah bukti pencatutan tersebut yang ia ambil dari info.pemilu.kpu.go.id. Terlihat nama-nama anggota keluarganya yang mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengonfirmasi nomor induk kependudukan keluarga mantan gubernur DKI itu dicatut sebagai syarat dukungan peserta Pilgub Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun Kun Wardana. Keluarga Anies berharap KPU dan Bawaslu menginvestigasi. Pihak Anies juga berharap kasus ini diinvestigasi pihak terkait. Betul, telah terjadi pencatutan atas nama dua anak Pak Anies Baswedan, yaitu Mikael dan Kaisar, serta adik kandung beliau yang namanya masuk sebagai pendukung calon independen di 2024. Selain dari keluarga inti, juga ada tim yang bekerja bersama Pak Anies selama ini juga mendapatkan KTP-nya dicatut untuk mendukung calon independen di Pilgub 2024. Bisa dikonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mendapatkan permintaan dukungan dalam bentuk isi form KTP dan tanda tangan basah, serta tidak pernah mengalami proses verifikasi faktual dari KPU terkait dukungan untuk calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Dugaan pencatutan KTP untuk mendukung calon perseorangan Pilgub Jakarta juga menimpa ex penyidik KPK Aulia Postiera. Aulia menegaskan tidak pernah memberikan dukungan untuk pasangan perseorangan Dharma Pongrekun Kun Wardana. Aulia Postiera mengetahui namanya dicatut setelah mengecek di info.pemilu.kpu.go.id. Namanya masuk sebagai pendukung Kun Dharma Pongrekun Kun Wardana. Padahal Aulia merasa tak pernah memberikan identitasnya untuk mendukung. Menurutnya hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi dan tindakan tidak etis. Saya cukup terkejut memang. Saya cukup terkejut karena kenapa? Ternyata nama saya juga nik saya, data pribadi saya itu juga digunakan sebagai salah seorang pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abdaya. Nah, makanya karena saya merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya nge-tweet juga, saya juga memposting di akun X saya bahwa hal ini merupakan pelanggaran, yaitu pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi milik saya. Bawaslu DKI Jakarta masih menunggu laporan terkait dugaan pencatutan KTP untuk mendukung calon independen di Pilgub DKI Jakarta. Bawaslu menjamin jika ada laporan masuk terkait pencatutan KTP, pasti akan langsung ditindaklanjuti. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, menyebut pihaknya masih akan menunggu laporan masyarakat soal pencatutan kartu tanda penduduk untuk mendukung bakal calon perseorangan dalam Pilkada Jakarta. Beni mendorong masyarakat yang merasa dirugikan untuk melaporkan jika KTP-nya dicatut. Yang ini rame ya di publik, tentu kami punya tugas kepada masyarakat yang merasa dicatut namanya, silahkan mengadu atau melaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nanti kami akan tindak lanjuti. Ya. Kalau secara informal sudah ada, ya, tapi kan laporan kalau di dalam penanganan pelanggaran itu kan sifatnya resmi, ya. Nah, itu yang belum, dan kami menyampaikan ya kepada masyarakat, kalau misalkan ada dukungan yang itu istilahnya itu tidak betul ya atau tidak benar, ya itu bisa melaporkan kepada Bawaslu. Polda Metro Jaya memastikan segera menindaklanjuti jika ada warga yang melapor terkait dugaan penggunaan KTP untuk kepentingan dukungan paslon Dharma Pongrekun Kun Wardana di Pilkada Jakarta. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam
merespon banyaknya warga yang merasa KTP-nya dicatut. Selain menghimbau berhati-hati dalam penggunaan data pribadi, Ade Ari juga meminta agar warga melapor dan ditindaklanjuti. Adanya pencatutan identitas pribadi ya. Polda Metro Jaya berkomunikasi dengan stakeholders, bekerja sama, silakan. Apabila ada yang merasa dirugikan, membuat laporan ke instansi terkait. Apabila ada yang dirugikan secara pidana, dapat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atau menghubungi 110 ya. Pencatutan atau pemalsuan KTP untuk pemilu terancam hukuman yang cukup berat. Pasal 264 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebut pemalsuan mengubah membuat dokumen palsu untuk pemilu terancam 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Sementara itu ancaman hukuman di pasal 67 ayat 1 menyebut ancaman hukumannya 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jakarta menyatakan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi faktual kedua. KPU membantah Pongrekun Wardana diloloskan agar calon dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil tak melawan kota kosong. Ketua Divisi Teknis KPUD Jakarta, Dodi Wijaya, menyebut surat keterangan untuk Dharma Kun nantinya akan ditetapkan pada 19 Agustus. Dodi menjelaskan pasangan Dharma Kun lolos verifikasi faktual kedua setelah 677.468 data dukungan dinyatakan memenuhi syarat untuk maju di pilkada jalur perseorangan. Dodi bilang KPUD tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos karena proses verifikasi faktual diawasi secara ketat. KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan dengan diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu, juga ada teman-teman pemantau, kemudian rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan hari ini berakhir di tingkat provinsi, seperti itu. Bakal calon gubernur Jakarta Dharma Pongrekun membantah ia bersama Bacawagup Kun Abioto lolos verifikasi faktual karena settingan KPU. Dharma menegaskan awalnya ia tak lolos verifikasi tahap pertama karena teknis yang tidak maksimal dari aplikasi Silon. Nanti Bapak hanya jabat sebagai calon boneka gitu Pak? Ya nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Kita akan bahas terkait dugaan pencatutan identitas untuk jalur independen Pilkada Jakarta dengan Kadif Teknis Penyelenggara Pemilu Jakarta Dodi Wijaya. Tadi sebelumnya sudah kami coba untuk hubungi, terkonfirmasi namun berhalangan. Tapi kita juga masih punya satu narasumber, Dewan Pakar Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam Mbak Olivia, salam sehat buat kita semua. Salam sehat, sayang sekali Pak Dodi tidak bisa ikut serta pada diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan pertama saya untuk Mbak Titi, apa responnya soal pencatutan calon independen ini, pencatutan KTP? Ya, tentu saja pencatutan ini sangat disesalkan dan kita harus kecam ya, karena itu mengindikasikan banyak sekali persoalan. Mulai dari keamanan dan perlindungan data terhadap warga, betapa rentan dan rawannya data pribadi warga untuk dilindungi di dalam proses bernegara kita. Yang kedua, ini merupakan tindak pidana pilkada kalau terbukti. Karena mengapa? Di dalam undang-undang pilkada kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bagi yang memberikan keterangan tidak benar, menggunakan dokumen palsu untuk kepentingan syarat pencalonan,
itu merupakan tindak pidana pilkada yang ancaman hukumannya minimal 12 bulan, maksimal 36 bulan, dan denda sebesar minimal 12 juta, maksimal 36 juta. Lalu kalau bagi petugas, yaitu PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi yang ternyata tidak melakukan verifikasi sebagaimana tugasnya di dalam memeriksa dukungan perseorangan tadi, itu juga diancam pidana minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan, dan denda minimal 36 juta, maksimal 72 juta. Itu diatur di Undang-Undang Pilkada kita. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi ini merupakan bukan hanya ya pelanggaran tindak pidana pilkada, tapi juga menyangkut keabsahan untuk menjadi peserta pilkada. Pada dasarnya peserta pilkada dari jalur perseorangan memang syaratnya berat. Tetapi bukan berarti kemudian syarat yang berat itu bisa disimpangi dengan melakukan pencatutan data. Nah, masyarakat juga perlu tahu, syarat dukungan itu diperiksa secara menyeluruh karena menggunakan metode sensus. Jadi kalau di suatu daerah dibutuhkan misalnya 600.000 sekian, maka setiap dukungan itu harus diperiksa one on one, per kepala dengan metode sensus, bukan dengan metode sampling. Nah, kalau metode sensus, berarti setiap pendukung yang diajukan itu harus didatangi dan kemudian divalidasi, diverifikasi. Benar tidak mendukung si calon perseorangan. Oke. Kalau tidak bisa ditemui, maka dia boleh misalnya ditanyakan kepada anggota keluarganya dan membuat pernyataan. Jadi kalau sampai ada kemudian data pribadi yang dipublikasi sebagai pendukung, nah itu berarti dia menyisakan banyak pertanyaan ikutan berikutnya, apakah betul sudah diverifikasi faktual, dan kemudian kalau diverifikasi faktual, mengapa banyak yang menyatakan mereka tidak mendukung. Nah ini takes two to tango begitu ya, dari si calonnya dan juga dari si penyelenggaranya. Itu yang kemudian jadi pertanyaan kan, kalau kita bicara soal 600.000 data yang kemudian masuk dianggap mendukung Darmakun ini, kemudian kan kita bicara soal bagaimana proses verifikasi ke depannya, apa yang kemudian harus dilakukan KPU untuk mengecek betul tidaknya orang tersebut mendukung. Mbak Livi, prosesnya sudah selesai. Ini kalau kita ikuti, ini tinggal menunggu ditetapkan saja sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk Betul, mendaftar. Mbak Titi. Tapi kan sekarang ada problem bahwa orang-orang yang kemudian dianggap mendukung ini mengklaim bahwa mereka tidak mendukung, bahwa ini dicatut begitu. Artinya kan kita harus menghitung kembali sebetulnya berapa banyak yang dicatut, berapa banyak yang sebetulnya mendukung. Nah, itu bagaimana memverifikasi itu, Mbak Titi? Ya, jadi di dalam laman publikasi KPU itu kan ada bantahan. Tetapi selain itu, tadi saya ingin merespon juga Mbak Livi. Jadi pernyataan Bawaslu DKI bahwa kami akan memproses kalau ada yang melapor. Dalam situasi hari ini di media sosial, pernyataan-pernyataan sejumlah pihak, misalnya ada mantan penyidik KPK dan lain sebagainya, itu tidak harus menunggu laporan. Itu bisa menjadi temuan. Temuan yang kemudian diproses sebagai dugaan pelanggaran, baik secara administratif maupun secara pidana. Kalau administrasi, dia berkaitan dengan syarat dukungan. Kalau ternyata terbukti syarat dukungan itu tidak memenuhi syarat, dia wajib dikoreksi. Wajib kemudian syarat itu dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Lalu kalau dia kemudian terindikasikan memenuhi unsur pidana, maka proses pidananya harus berjalan. Menurut saya, meskipun tanggal 19, tadi saya mau jelaskan juga sebenarnya, itu akan dilakukan penetapan, tetapi fakta hukum terbaru bahwa banyak sekali yang menyatakan namanya dicatut, itu tidak boleh diabaikan dan membuat KPU harus kemudian melaporkan kembali kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, dan juga bagi Bawaslu untuk memeriksa ini sebagai dugaan pelanggaran dari aspek administrasi pemenuhan persyaratan dan juga tindak pidana pemberian keterangan yang tidak benar atau bahkan dugaan adanya dokumen palsu, serta kemudian ada dugaan penyimpangan dalam proses verifikasi. Karena pada dasarnya setiap dukungan itu harus diverifikasi faktual, Mbak. Jadi kalau sampai kemudian lolos pertanyaannya, contoh ada kawan misalnya Yasmin Muntas begitu ya, mahasiswa saya, teman-teman kuliah saya, anak-anak teman SMA saya, itu sehari ini saja Mbak,
saya menerima lebih dari 50 pengaduan yang langsung datang japri kepada saya. Jadi tidak harus menunggu laporan, tapi Bawaslu punya instrumen yang namanya temuan. Nah, temuan dari data-data yang sudah beredar ini itu bisa kemudian proaktif ditindaklanjuti menjadi indikasi adanya pelanggaran yang oleh Bawaslu langsung ditindaklanjuti sebagai potensi terjadinya tindak pidana pilkada sesuai Undang-Undang Pilkada kita, begitu Mbak Livi, pasal 185 dan pasal 186. Oke, artinya kalau tadi Mbak Titi sempat katakan ada temuan, nanti ke depannya akan ada koreksi terkait dengan jumlah yang mendukung begitu yang tadinya sudah terverifikasi. Apakah kemudian ini akhirnya bisa membuat KPU membatalkan putusan yang sudah dikeluarkan kemarin? Ya, karena persyaratan paling mendasar untuk menjadi calon itu kan adalah memenuhi syarat dukungan. Ketika begitu banyak orang yang menyatakan mereka tidak mendukung, tapi terdata sebagai pendukung, maka menurut saya adalah sebuah keniscayaan itu harus dilakukan validasi dan koreksi. Baik oleh pengawas kita, jangan sampai kemudian sudah diawasi secara ketat dan lain sebagainya, buktinya kan kedodoran juga begitu ya. Jadi bagi saya karena ini persyaratan mendasar soal keterpenuhan syarat pencalonan, mestinya tidak diabaikan dan kemudian hanya menganggap prosesnya sudah selesai lalu dilanjutkan begitu. Karena pada dasarnya yang boleh ikut pilkada hanyalah mereka yang berhak, hanyalah yang memenuhi syarat dengan benar. Daripada nanti dibatalkannya di Mahkamah Konstitusi dalam proses yang berikutnya begitu dan lebih mahal lagi bagi biaya pilkada kita. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu nanti tindak lanjutnya seperti apa dari Bawaslu dan juga untuk KPU tentu harus memverifikasi ulang dan juga memutuskan lolos tidaknya dievaluasi kembali begitu Darmakun ini. Terima kasih.